akun Rivi Andanu dan Andaru. Di sini ada pembelajaran online tentang ini. Yang pertama bab 1, sejarah peminatan kelas 10. Nah, mungkin bagi kalian yang kelas 10 mungkin baru pertama kali diajar dengan saya, maka perkenalkan, nama saya itu Ridwanto. Nah, nama saya Ridwanto, pendek. Nah, di sini adalah ciri khas orang Jawa, maka ada namanya tambahan tonnya. Nah, biasa dipanggil ini Pak Ridwan. Jadi silahkan kalau manggil Pak Ridwan. Di sini saya lahir pada tanggal 9 November 91. Nah, Batu Licin 9 November 91. Nah, mungkin sudah tua ya. Sekitar 29 tahun kurang sedikit. Untuk hobi, nah hobi saya itu banyak. Ada badminton, ada pencak silat, ada voli, ada catur, ada hipnotis, sulap, nah banyak banget. Terus ada main kartu, ada apa lagi ya, pokoknya saya segudang hobi. Silahkan kalau ada yang hobi yang sama bisa ajak saya untuk bermain hobi yang sama. Nah, saya mau menunjukkan satu hiburan. Nah, sebelum belajar di sini tentang sulap. Nah, ini trik sulap sederhana. Tentang permainan sendok. Nah, lihat ya, ini nggak ada cut-cutan potong video. Jadi di sini trik sulap, bukan permainan kamera ya. Nah, lihat. Nah, jadi bengkong. Nah, untuk mengembalikan dengan cara seperti ini, ditiup aja. Nah, jadi kembali. Inilah trik sulap, satu trik sulap dari saya. Kalau suka dengan sulap ini, tulis komentar di bawah ya. Nah, kita langsung ke belajar. Nah, silahkan ambil modulnya tentang bab 1, manusia dan sejarah. Nah, di sini nih bab 1 belum tentang sejarah manusia purba, belum itu nanti, belum kerajaan-kerajaan, penjajahan dan yang lainnya belum. Jadi semester 1 itu khusus untuk pengertian dulu. Jadi untuk sejarah itu apa, lalu penelitian itu gimana, lalu sejarah lisan itu seperti apa. Nah, manusia dan sejarah. Nah, silahkan dibuka pengertian sejarah. Nah, sejarah ini banyak pengertian dari para pakar, dari kamus, dari berbagai bahasa, itu banyak. Jadi sejarah itu artinya seperti apa tergantung sudut pandang dari segi apa dulu. Artian dalam bahasa kah, dalam siapa tokoh yang mengemukakan, siapa dari sudut bahasa dan yang lainnya. Tentang sejarah. Nah, sejarah contohnya pengertian dari bahasa dulu. Nah, sejarah menurut bahasa. Nah, bahasa ini macam-macam nanti. Tapi sebelum kita ke sini, ada namanya dalam kehidupan itu kita melewati ini nanti. Jadi waktu itu dibagi menjadi 3. Nah, sekarang itu ada di tengah. Nah, sekarang tuh ada yang di tengah, terus yang kemarin itu masa lalu. Nah, kalau yang akan datang itu berikutnya yang akan datang. Nah, jadi waktu di dalam ilmu
sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kemarin atau masa lalu, sekarang, yang akan datang atau lusa. Nah, di mana kita pasti pernah melewati yang lalu-lalu, pernah kita melakukan sekarang, dan besok akan datang itu kita akan menemuinya. Terus di mana sih letaknya sejarah itu, di mana? Nah, letaknya sejarah adalah yang ini, yang masa lalu itu letaknya adalah sejarah. Kenapa? Maka dikatakan sejarah itu masa lalu, berarti pengertiannya secara umum nanti sejarah itu ya masa lalu, yang sudah lalu itu adalah sejarah. Terus sekarang bisakah menjadi sejarah? Ya, bisa. Karena apa? Karena sekarang ini kalau kita melewati nanti yang akan datang atau nanti atau besok lusa, maka yang sekarang ini bisa menjadi sejarah. Jadi sejarah adalah yang telah kita lewati, itu adalah sejarah. Nah, tapi sejarah itu yang penting-penting aja sebenarnya. Jadi memang semua yang masa lalu itu ada sejarah, tapi sejarah yang paling melekat itu adalah sejarah yang unik, yang selalu diingat, dan datangnya hanya satu kali. Jadi yang peristiwanya hanya satu kali. Nah, contoh sejarah saya. Jadi sebelum ini cerita sejarah saya dulu, saya itu orangnya suka belajar. Jadi dari SD sampai SMA itu nggak mau namanya pacaran. Kalau itu nanti ganggu pelajaran dan tidak menjadi juara. Nah, maka saya berkomitmen untuk tidak pacaran. Nah, baru setelah lulus ketemulah dengan seseorang, lalu dia ngefans sama saya pada waktu sekolah SMA. Dia kelas 1, saya kelas 3. Nah, saya itu memberi mos itu terlalu galak. Nah, kisahnya kan kayak gitu. Lalu ketemulah ketika saya lulus di pencak silat. Nah, nggak saya sebutkan lah pencak silatnya, yang penting ikut pencak silat dia. Lalu di situ adalah saya rasa timbul cinta. Setelah itu saya jadian, ternyata saya tinggalkan untuk kuliah di Jogja. Lalu ketika itu saya tinggalkan di Jogja untuk kuliah selama 4 tahun, maka kita pacaran jarak jauh. Setelah itu kerja, dan 8 tahun dari itu pacaran itu, sekarang jadilah istri saya. Nah, disitulah merupakan cerita sejarah saya di sini. Cerita sejarah saya. Jadi sesuatu yang dulu itu adalah sejarah. Nah, itulah sejarah. Nah, sejarah itu yang telah terlewati. Nah, kita lanjut menurut bahasa. Menurut bahasa itu, bahasa pertama itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yaitu syajaratun. Syajaratun itu yaitu pohon sebenarnya. Jadi kalau di Arab itu mengatakan bahasanya sejarah itu adalah pohon. Kenapa disimbolkan sejarah itu pohon? Karena di pohon itu ada namanya bunga, daun, buah, batang, akar, dan yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi kalau kita menjalani sekarang, baik buruknya nanti, maka akan berdampak kepada yang akan datang. Jadi baik buruknya. Maka sejarah ini, kita belajar sejarah tujuannya adalah supaya mengintrospeksi diri. Yang kemarin jelek, ayolah diperbaiki. Masa sekarang yang akan datang lebih bagus lagi, yaitu sebagai introspeksi diri salah satunya. Berikutnya, kalau menurut bahasa lain itu, bahasa-bahasa Indonesia itu contohnya itu, bahasa Indonesia lebih ke khusus lagi ke bahasa daerahnya, yaitu kalau di dalam bahasa Jawa itu disebutnya babat. Nah, kalau orang mengatakan babat itu menurut orang Jawa itu juga sejarah, karena
Babad itu sebuah buku yang menceritakan tentang sejarah tentang kerajaan-kerajaan. Kalau Tambul itu dari Minangkabau. Minangkabau. Nah, Tambul. Nah, berikutnya ada tetek dari bahasa roti, pustaka, cerita dan sebagainya. Itu banyak kalau menurut bahasa Indonesia itu. Nah, berikutnya menurut bahasa Yunani. Nah, kalau Yunani itu historia. Nah, kalau sejarah di bahasa di Yunani itu dinamakan historia, yang artinya itu apa yang diketahui dari penyelidikan. Jadi kalau dikatakan sejarah di Yunani sana harus mengatakan harus ada penyelidikan. Jadi suatu cerita, suatu kejadian itu harus diteliti dulu, dicelidiki, lalu kebenarannya seperti apa, maka dikatakan itu sejarah atau bukan, atau fiktif. Kalau menurut Belanda, menurut bahasa Belanda itu disebut dengan geschiedenis. Nah, tulisannya seperti ini, agak susah ya bacanya, yang artinya itu terjadi. Kalau di bahasa Belanda itu tidak susah belajarnya, karena kalau kata Belanda sesuatu terjadi itu sudah dikatakan sejarah. Berikutnya kalau menurut bahasa lain yaitu bahasa Jerman. Nah, menurut bahasa Jerman itu namanya disebut dengan Geschichte. Nah, artinya itu hampir mirip dengan Belanda, tetapi sesuatu yang telah terjadi. Nah, sesuatu yang telah terjadi. Nah, sesuatu yang telah terjadi itu adalah sebuah sejarah kalau menurut bahasa Jerman. Berikutnya, pengertian sejarah dalam arti sempit. Nah, jadi ini ada arti sempit, sebuah peristiwa manusia yang bersumber dari realisasi atau diri, kebebasan dan keputusan dari rohani. Kalau arti luas adalah setiap peristiwa sejarah adalah catatan peristiwa masa lampau. Nah, tentang sebab dan akibat. Nah, sambil dibuka ya materinya. Nah, lalu banyak masih pengertiannya. Nah, menurut bahasa Indonesia itu ada 3 pengertian. Nah, itu gampang. Tetapi kalau kita mau lebih gampang, kalau ditanya sejarah itu apa sih? Nah, sejarah itu adalah masa lalu, dah titik, selesai. Atau yang telah terjadi itu adalah sejarah. Nah, tetapi di sini ada para pakar. Ini pakar, ada namanya Herodotus. Nah, Herodotus ini tokoh yang paling terkenal sejarah. Karena apa? Dia orang pertama kali yang memperkenalkan atau yang menemukan ilmu sejarah itu siapa? Ya, Herodotus ini. Nah, bapak ini hebat banget karena apa? Di situ yang pertama kali mengemukakan ilmu sejarah, yang menemukan, maka dia nanti disebut sebagai bapak sejarah. Nah, maka bapak ini, Pak Herodotus ini disebut dengan bapak sejarah kita. Jadi yang menemukan ilmu sejarah. Nah, pengertiannya seperti apa? Nah, kalau kata Herodotus itu mengemukakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan sebuah lingkaran. Jadi dalam kehidupan ini memang tidak selamanya mulus lurus ke depan, tidak, tetapi ada lobakan-lobakan yang kita lalui. Jadi kadang kayak sebuah lingkaran, kadang kita kedudukan di bawah, kadang kita kedudukan di atas, kadang di tengah. Ibaratnya kadang kita punya uang, kaya, kadang kita
sedang, kadang kita miskin. Nah itu tantangan hidup kita. Jadi sejarah kata Herodotus itu kurang lebih seperti itu. Berikutnya kata Bres. Sejarah itu catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Nah, yang kita katakan, yang kita pikirkan, kita perbuat saat ini, nanti atau besok yang kita katakan, kita pikirkan ini loh akan menjadi sejarah. Itu kalau kata Bres. Nah, di sini ada gambarnya Bapak Herodotusnya tadi yang pertama. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi ini hanya sebuah simbol patung sebenarnya karena beliau sudah meninggal. Berikutnya kalau kata Woz, sejarah menitik beratkan pada mencatat peristiwa yang berarti dan penting penting saja bagi manusia. Jadi kalau kata Woz, tidak semua dikatakan sejarah, tapi sejarah itu yang lalu, yang telah terlewati, tetapi yang penting bagi manusia banyak. Contohnya itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu penting bagi siapa? Seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga. Nah, kalau menurut Sidi Gajalba itu sejarah itu gambaran masa lalu tentang manusia di sekitar kita yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Jadi dikatakan sejarah itu harus diteliti dulu kebenarannya, lalu diuji fakta-faktanya, maka kalau sudah benar bisa ditulis ke dalam buku, baru itu bisa dikatakan sejarah. Itu kalau menurut Gajalba. Nah, di sini ada pengertian lain, silahkan dibaca. Jika tidak paham, silahkan tulis di komentar, ya, sedikit aja, nanti insya Allah saya balasi. Nah, kita lanjut ke ilmu sejarah harus mengandung formasi 6 pertanyaan, yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H. Jadi kalau nanti saya kasih tugas, nanti minggu depan saya kasih tugas tentang kalian bercerita. Nah, di sini bercerita tentang sejarah kalian harus mengandung 5W 1H. Nah, yang pertama itu what. Nah, satunya itu W-nya itu what, yang menunjuk kepada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, kisahnya kalian nanti bercerita kisahnya apa, itu harus ada mengandung pertanyaan apa. Nah, berikut who. Nah, siapa, jadi siapa yang saya sukai. Nah, kayak gitu pada waktu itu. Nah, sampai sekarang. Nah, itu istri saya. Nah, jadi sekarang istri saya Vida Ratna Prasetyani. Berikutnya when, kapan terjadinya. Nah, pertama kali ada rasa misalnya 2010, pertama kenal 2009 misalnya, kan kayak gitu. Where, di mana tempat terjadinya. Pada waktu itu di Kapolsek, tempat latihan pencak silat kami. Nah, berikutnya how, bagaimana. Nah, menunjuk kepada proses terjadinya peristiwa itu. Bagaimana jalan ceritanya, tak ceritakan gini. Nah, kenapa, menunjuk sebab akibatnya. Jadi kalau kita memilih ini, apa resikonya, baik buruknya, itu sebab dan akibatnya. Nah, nanti kalian, saya beri tugas harus mengandung ciri-ciri 3: abadi, unik, dan penting. Nah, ini sudah saya tulis. Abadi, unik, dan penting. Jadi yang saya ceritakan tadi merupakan cerita yang abadi. Kenapa? Tidak berubah dan tetap saya kenang sepanjang hidup saya. Kisahnya kan kayak gitu, tetap teringat-ingat di otak saya. Dan ceritanya unik. Unik itu maksudnya apa? Nah, ini unik itu maksudnya adalah, mana tadi, unik adalah tidak pernah berulang, jadi hanya sekali. Jadi cinta saya ini hanya satu kali, cuman ini. Nah, tidak ada yang lain. Nah, seperti itu. Berikutnya itu penting. Nah, penting karena bagi banyak orang, menentukan kehidupan banyak orang. Nah, kisahnya kan begitu. Demikian pembelajaran
hari ini. Nah, kalau belum paham silahkan tulis di bawah kolom komentar. Nah, jangan lupa tugasnya di modul ini cukup sekian. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.